Bismillahirrahmanirrahim. Suatu barang memiliki tara sebesar 6%, yaitu 4,5 kg. Berapa berat bersih dari barang tersebut? Nah, jadi tara itu kan merupakan berat kemasan ya. Berat kemasan yang sekarang adalah 6%. Jadi 6% ini diperoleh dari perkalian dengan berat kotornya, sehingga hasilnya 4,5 seperti yang ada di soal. Jadi persamaan ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi 6% dari berat kotornya itu sama dengan 4,5. Nah, kita dari persamaan ini dapat menentukan berapa berat kotornya. Jadi berat kotornya sama dengan 4,5 dibagi 6%. 6% itu kan sama dengan 6/100, maka bisa juga kita buat seperti ini. Kita jadikan dalam bentuk perkalian 100/6. Nah, jadi sama dengan 450 dibagi dengan 6, sama dengan 75. Jadi X-nya sama dengan 75. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa berat bersih dari barang tersebut. Berat bersih tentunya kita peroleh dari X atau berat kotornya tadi dikurangi dengan tara. Jadi berat bersih atau neto sama dengan berat kotornya bruto ya, 75 dikurang dengan taranya. Taranya tadi 4,5. Jadi jawabannya adalah 70,5 yang B. Soal kedua, sebuah kubus memiliki rusuk 12 mm. Rusuk tersebut kemudian diperpanjang sebanyak Z kali sehingga volume kubus yang baru adalah 5.832 cm kubik. Berapakah nilai Z sekarang? Jadi di sini diketahui kita misalkan kubus yang pertama itu sama dengan 12 mm. Kemudian rusuk tersebut diperpanjang sebanyak Z kali. Bisa kita buat 12 dikali dengan Z. Kemudian berikutnya, volume kubus yang baru adalah 5.832. Jadi V2 kita misalkan sebagai volume kubus yang kedua, yaitu 5.832. Ini satuannya dalam cm kubik ya. Kemudian sedangkan R-nya di sini adalah dalam milimeter. Nah, kita ubah aja langsung ya ke dalam milimeter semua. Ini kalau kita jadikan dalam bentuk milimeter tambah 3 nolnya berarti jadi 583223 mm kubik. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai Z? Nilai Z yang ditanya. Nah, saya buatkan di sini. Oh iya, dari sini kita juga bisa cari berapa V1-nya. V1-nya diperoleh dengan, karena rusuknya sudah diketahui, maka 12 kali 12 kali 12. 12 pangkat 3 ya, sorry. Itu sama dengan 1728 mm kubik. Itu untuk V1. Untuk mencari nilai Z, berarti ini V2-nya kan sudah diketahui nih. Rumus dari volume itu kan sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi V2 sama dengan 12 Z pangkat 3. Nah, karena ini R2-nya. Jadi 5.832.000 12 kali 12 kali 12 tadi sama dengan yang ini ya. 1728 Z pangkat 3. Sehingga Z pangkat 3-nya adalah 3.375
Z-nya saja sama dengan akar pangkat 3 dari 3.375, yaitu sama dengan 15. Jadi jawabannya yang B. Dari pasangan sisi berikut ini yang merupakan segitiga tumpul adalah, nah, di sini ada konsepnya seperti ini, teman-teman. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, ini sisi-sisinya ya, A, B, C itu, ini merupakan segitiga lancip. Kemudian, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini sudah umum kita ketahui ya, ini segitiga siku-siku. Kemudian, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, ini sama dengan segitiga tumpul. Nah, berdasarkan teori ini, kira-kira dari option yang ada, mana yang merupakan segitiga tumpul? Tumpul tadi syaratnya yang ini ya, yang terakhir. A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Kita cek yang pertama dulu. Yang pertama 5, berarti 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ini 100 kuadrat, 10 kuadrat, sorry. 10 kuadrat. Kira-kira tandanya apa ya? Kita cek dulu ya. 25 ditambah 64. Ini 100 di sini. Jadinya 89. Nah, kalau 89 itu dengan 100 tentunya kurang dari 100 ya. Jadi seperti ini. Maka yang merupakan segitiga tumpul, udah langsung aja kita ketahui yang A. Silakan teman-teman mau cek yang lain juga diperbolehkan. Saya langsung aja ya ke soal berikutnya. 3, 17, 35, 65, 99, 145. Berapa angka berikutnya? Perhatikan yang ini nih. Saya tulis kembali aja ya, supaya lebih terlihat jelas. 3, 17, 35, 65, 99, 145. 3 ke 35. Ini jaraknya berapa? 32 bilangan. Jadi tambah 32. Kemudian 35 ke 99. Ada 64. Nah, udah kebayang berapa? Jadi dari 99 ke sini ditambah 96 ya. 64 tambah 32 jadinya. Jadi ini polanya bertingkat. Ini tambah 32, tambah 32. Jadi ini tambah 36 yang di atasnya. Sehingga 99 ditambah 36 sama dengan 195. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Rian adalah seorang tukang cat kerajinan papan catur. Dalam 5 menit, ia mampu mengecat 25% dari papan yang berwarna hitam. Berapa lamakah ia mengecat sampai selesai keseluruhan papan catur? Keterangannya, sebuah papan catur terdiri atas 64 kotak. Ya, jadi kalau 64 kotak, yang putihnya 32, berarti yang hitamnya juga 32. Jadi, pada soal tadi, diberitahu bahwa dalam waktu 5 menit, ia mampu mengecat 25% dari papan yang berwarna hitam. Nah, itu berarti berapa papan yang berhasil dicatnya itu? 25%. 25 per 100 dikali dengan papan yang berwarna hitam, berarti setengah dari jumlah kotaknya tadi. Jumlah kotaknya ada 64 kan? Kalau untuk yang warna hitam saja, berarti 32. 25% dari 32, yaitu sama dengan
Ini kan sama juga dengan 1/4. Ini 8. Sama dengan 8. Kemudian, ini diselesaikan dalam waktu 5 menit. Nah, pertanyaannya, berapa lama ia mengecat sampai selesai keseluruhan papan catur? Kalau keseluruhan papan catur, berarti ada 64 kotak nih. Pertanyaannya, waktunya yang ini. Jadi, ini merupakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak waktu yang digunakan, maka semakin banyak pula yang akan dicat. Yang berhasil dicat ya. Jadi 8/64 sama dengan 5 bagi X. X sama dengan 5 kali 64 bagi 8. Ini 8, 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah yang B. Kelas 8 akan melakukan pemilihan ketua kelas. Setiap murid berhak dipilih. Peluang murid laki-laki terpilih sama dengan 2/3 kali peluang terpilihnya murid perempuan. Persentase murid perempuan di kelas 8 adalah, kita misalkan P sebagai murid perempuan, dan L adalah untuk murid laki-lakinya. Jumlah peluang keduanya itu tentunya sama dengan 1 ya. Peluang itu kan maksimalnya sama dengan 1. Ini peluang untuk laki-laki. Jadi sama dengan 1. Nah, dari soal diketahui bahwa peluang murid laki-laki terpilih sama dengan 2/3 kali peluang terpilihnya murid perempuan. Jadi, peluang terpilihnya murid laki-laki, ini kita misalkan dengan P kalau untuk murid perempuan, laki-laki 2/3 dari perempuan, sama dengan 1. Sehingga 5/3 P sama dengan 1, dan P sama dengan 3/5. Jadi, persentase murid perempuan di kelas 8A adalah, tadi peluang murid perempuan adalah 3/5. Maka persentase murid perempuannya tinggal kita kali aja dengan 100%. Jadi P sama dengan 3/5 kali 100%. 20, 60%. Nah, gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar segitiga, segi 4, dan kemudian perhatikan juga garis-garisnya yang ada tanda panahnya juga diperhatikan. Kemudian ada lingkaran yang berwarna hitam. Pertama-tama, lingkaran warna hitamnya berada pada di dalam segitiga ya, di dalam bangun. Kemudian garisnya ada 1, ini garisnya. Kemudian lingkarannya di dalam, bangunnya segitiga. Kemudian bangunnya berubah menjadi segi 4, dan lingkarannya ada di luar sekarang, dan garisnya ada 2. Berikutnya garisnya ada 3, atau yang ada tanda panahnya ada 3, lingkarannya di dalam, dan bangunnya segi 5. Berikutnya bangunnya jadi segi 6, kemudian garisnya ada 4, bertambah 1 dari yang sebelumnya, dan lingkarannya ada di luar. Nah, sekarang kita udah bisa tebak ya. Berikutnya, pasti bangunnya adalah segi 7. Kemudian lingkarannya tentunya ada di dalam bangun, dan tanda panahnya atau yang garis itu ada 5 tentunya ya. Jadi, jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Yang A tentu saja tidak, karena yang A ini sudah jelas salah karena lingkarannya ada di luar. Padahal seharusnya sekarang lingkarannya berada di dalam. Yang kemungkinan benar itu kira-kira yang mana? Yang B ada kemungkinan benar ya. Karena ini panahnya ada 5, kemudian lingkarannya ada di dalam, bangun yang di luar itu ada segi 7, betul. Ada kemungkinan betul. Kita cek yang berikutnya. Yang berikutnya kenapa salah? Nah, ini yang ada panahnya baru 4, harusnya 5 kan. Jadi otomatis C juga salah. Salah tadi ya. Kemudian berikutnya
ini salah karena lingkarannya ada di luar. Dan yang E, panahnya ada 5, kemudian lingkarannya ada di dalam, kemudian bangunnya segi 7. Ya, ada kemungkinan betul juga. Ayo kita bandingkan yang B dengan yang E. Perbedaannya adalah, kalau kita perhatikan dari yang gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat, ini panahnya tidak pernah berada di luar bangun, ya kan? Dan selalu memotong setiap panah yang lain. Kalau yang B, ini panahnya yang satu ini berada di luar bangun dan ada yang tidak memotong panah yang lain. Ini terpisah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E.